agar azan tetap berkumandang saat listrik padam. Guys, pernah gak sih mengalami kondisi dimana listrik sering banget mati lampu atau padam listrik? Jadi pas kita mau azan, kita nyalakan amplifier, tiba-tiba listriknya mati. Atau di tengah-tengah kita lagi azan, tahu-tahu listrik mati. Sebel banget gak sih? Dan ini tentunya sering terjadi di negara kita ya, terutama di daerah-daerah pelosok yang pasokan listriknya ini masih sangat minim. Nah, memprihatinkan sekali teman-teman. Maka di sini kita harus saling care, di sini kita saling bantu. Kira-kira kalau listrik mati, lampu lagi mati lagi, kira-kira bagaimana cara mengatasinya dan gimana sih agar azan ini tetap bisa berkumandang saat mati lampu? Apakah ada caranya? Gimana ya caranya? Tentu saja ada. Jadi kita harus menggunakan backup listrik, contohnya adalah dengan memasang UPS. Apa itu UPS? UPS adalah Uninterruptible Power Supply. Jadi listrik yang ada di PLN akan disimpan oleh UPS ini. Jadi kita tinggal colokan saja ke colokan PLN seperti ini. Nanti UPS ini kalau kita nyalakan, dia akan menyimpan seluruh energi listrik dari listrik PLN saat listrik itu nyala. Nah, pada saat listrik mati, maka UPS ini akan langsung menyalurkan listrik yang ada di dalam dirinya ke peralatan-peralatan listrik yang kita sambung ke UPS. Jadi, istilah mudahnya UPS ini adalah power bank. Ya, power bank tetapi outputnya AC. Nah, cara memasangnya bagaimana? Bagaimana cara memasangnya untuk ke amplifier TOA? Caranya adalah seperti ini. Kita siapkan dulu UPS. Kita sambung ke stop kontak, kita sambung UPS ini ke stop kontak, kemudian kita siapkan amplifiernya, kita sambung colokan amplifier ke stop kontak yang ada di UPS seperti ini, dan kita menyalakan amplifier dan bisa menggunakan amplifier ini seperti biasanya. Dalam kondisi tidak ada listrik ataupun ada listrik, penyambungannya tetap seperti ini. Jadi pada saat listrik nyala, UPS akan menyimpan daya listrik PLN ke dalam UPS, ke dalam dirinya sendiri, dan sekaligus menyalurkannya ke output-output yang ada di belakangnya. Jadi UPS ini memiliki beberapa stop kontak, ada yang hanya satu, ada yang dua, ada yang tiga seperti ini. Nah, semua stop kontak itu bisa kita gunakan, kita sambung ke amplifier dan peralatan listrik lainnya, misalkan mixer ataupun lampu seperti itu. Setelah itu, pada saat listrik mati, pada saat listrik padam, amplifier tetap menyala dari energi listrik yang tersimpan di UPS ini, tanpa kita harus menyalakan atau mematikannya dulu. Jadi secara otomatis dia akan pindah menggantikan listrik dari PLN, sehingga amplifier itu tidak sempat mati. Jadi tetap nyala terus sampai beberapa jam. UPS ini akan sanggup menyuplai. Secara kapasitas, rata-rata UPS yang dijual di pasaran itu kuat sampai 6 jam. Tetapi dalam prakteknya tentunya ini bergantung daripada watt atau beban masing-masing peralatan listrik ya. Ada yang paling bisa sampai 3 jam, 4 jam, atau bahkan cuma 1 jam. Tetapi ini sudah cukup untuk memfasilitasi kita untuk beribadah. Misalkan sholat berjamaah, azan, iqomat, dan lain sebagainya, ini masih bisa di cover oleh UPS ini. Jadi kita bisa gunakan UPS ini untuk amplifier, misalkan untuk lampu, mixer, dan lain sebagainya, ini masih bisa. Karena daya dari mixer dan lampu biasanya kan rendah ya. Paling yang besar itu daya amplifier. Jadi ini sangat membantu sekali. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu teman-teman di daerah dalam mengatasi atau mengantisipasi listrik padam di daerahnya. Jadi teman-teman beli aja UPS yang kapasitasnya cukup untuk amplifier, dan biasanya dia terdapat 1 colokan atau 2 colokan, itu sudah cukup untuk menghidupkan amplifier kita, sehingga speaker TOA bisa bersuara seperti biasa, kita bisa azan dan
sholat berjamaah. Dan jangan lupa teman-teman untuk membeli emergency lamp atau lampu emergency, sehingga pada saat listrik padam gelap gulita kita masih bisa beribadah dan menjalankan sholat berjamaah di masjid. Demikian cara mengantisipasi listrik padam dan azan tetap berkumandang. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk menonton video tutorial lainnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.